Selamat pagi, perkenalkan nama saya Tariel Syombing dan teman saya Agustina Syaputri. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi bab 3, dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Yang akan kami bahas pada hari ini adalah politik, struktur pemerintah, dan ekonomi. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, terlebih dahulu kita mengetahui tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran ini, kamu diharapkan mampu menganalisis dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik, struktur pemerintah, dan ekonomi. Jadi langsung aja kita bahas dampak dalam bidang politik. Yang pertama, para penguasa penjajahan barat, terutama Belanda, melakukan kebijakan yang sangat ketat dan cenderung menindas. 2. Pemerintahan kolonial menjalankan politik memecah belah atau divide et impera. Yang ketiga, tipu muslihat yang cenderung menghalalkan segala cara sehingga melanggar norma-norma kemanusiaan. Nah, jadi bangsa barat ini juga sering sekali melakukan tipu muslihat terhadap raja-raja yang ada di Nusantara kita. Nah, misalnya Pangeran Diponegoro. Nah, dia ini mengajak Diponegoro untuk melakukan sebuah perjanjian. Namun, hal perjanjian itu ternyata Diponegoro langsung ditangkap oleh Belanda. Nah, itu yang dimaksud tipu muslihat. Nah, yang keempat, kita masuk ke penguasa kolonial. Penguasa kolonial juga selalu campur tangan dalam pergantian kekuasaan di lingkungan kerajaan atau pemerintahan pribumi. Yang kelima, berangkat dari politik memecah belah dan praktik-praktik tipu muslihat itu, kekuatan kolonial Belanda terus memperluas wilayah kekuasaannya. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke struktur pemerintahan. Penguasa-penguasa pribumi, lokal, dan rakyatnya kemudian menjadi bawahan penjajahan. Hal ini dapat menimbulkan sikap rendah diri di kalangan rakyat. Dalam struktur pemerintahan dikenal adanya pemerintahan tertinggi. Semacam pemerintahan pusat sebagai penguasa tertinggi adalah gubernur jenderal. Di tingkat pusat ini juga ada lembaga yang disebut dengan Round Index, tetapi perannya cenderung sebagai dewan penasihat. Dalam pelaksanaan pemerintahan juga dikenal adanya departemen-departemen untuk mengatur pemerintahan secara umum. Beberapa departemen hasil reorganisasi tahun 1866 antara lain adalah Departemen Dalam Negeri, Departemen Pendidikan, Agama, dan Kerajinan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Keuangan, Departemen Urusan Perang, kemudian dibentuk Departemen Kehakiman tahun 1870, Departemen Pertanian tahun 1904 yang disempurnakan menjadi Departemen Pertanian, Industri, dan Perdagangan tahun 1911. Dalam pelaksanaan pemerintahan dalam negeri, sangat jelas adanya dualisme pemerintahan. Ada pemerintahan Eropa dan pemerintahan pribumi. Dalam struktur pemerintahan, dikenal adanya pemerintahan tertinggi, semacam pemerintahan pusat. Sebagai penguasa tertinggi adalah gubernur jenderal. Di lingkungan pemerintahan Eropa ini, terdapat penjabat wilayah yang paling tinggi, yakni residen. Ia memimpin wilayah keresidenan. Di bawah ini, residen ada penjabat asisten residen. Asisten residen ini menggapai suatu wilayah bagian dari keresidenan yang dinamakan afdeling. Di bawah ini, asisten residen masih ada pejabat yang disebut kontrolir. Ia memimpin wilayah yang dinama control afdeling. Nah, supaya lebih jelas lagi, coba kita perhatikan ini. Nah, ini dia struktur birokrasi pemerintahan. Itu yang pertama ada Raja Belanda, kemudian itu nanti di bawah langsung masuk ke Gubernur Jenderal di Batavia. Nah, jadi di bawah nanti ada residen dan asisten residen dan sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke penyatuan seluruh wilayah Hindia Belanda yang masih berbentuk kerajaan-kerajaan. Pemerintahan kolonial Belanda melakukan politik
Pasifik kewilayahan di Aceh, Sumatera Barat, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku, dan Papua. Nah, coba kita lihat ini, dia batas wilayah yang dimiliki Indonesia sekarang. Bersatunya Hindia Belanda ini dikenal dengan Wagner-Ladica masa setelah itu. Wilayah Hindia Belanda telah stabil di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Wilayah ini setelah proklamasi menjadi wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kemudian kita masuk ke dalam dampak bidang ekonomi. Yang pertama, dalam sistem modern, tanah-tanah milik raja berubah statusnya menjadi tanah milik pemerintahan kolonial. Yang kedua, untuk mendapat uang pemerintahan, kolonial memperoleh dari penjual hasil bumi dari para petani berupa pajak. Nah, yang ketiga, petani pun harus menjual hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang keempat, pembangunan jalan sepanjang 1000 di Pulau Jawa dilakukan dengan kerja rodi. Nah, jadi pada saat kerja rodi ini, banyak rakyat Indonesia yang gugur karena penyakit malaria. Karena mereka harus membuka jalan di rawa-rawa atau di hutan. Karena hal ini sangat membuat rakyat Indonesia sangat miskin pada saat itu. Namun, demikian pembangunan jalan ini juga membawa dampak positif bagi rakyat, di mana pada saat itu nanti Pulau Jawa itu akan mudah atau interaksi antar daerah semakin cepat dan mudah sehingga perdagangan meningkat. Kemudian yang kelima, sejak tahun 1828, era perbankan modern masuk ke Hindia Belanda. Pada masa itu, desa Perbang didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828. Nah, jadi kalau sejarahnya, desa Pesbang ini nantinya kita akan nasionalisasi menjadi Bank Indonesia atau Bank Sentral. Nah, setelah itu munculnya kota-kota baru yang ditandai dengan adanya jaringan transformasi berupa jalan-jalan kereta api dari Jakarta ke Bogor dan kereta api di Pulau Jawa dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, terbentuknya jaringan kereta api yang terhubung ke pelabuhan-pelabuhan sehingga pelabuhan-pelabuhan ini di Hindia Belanda mulai tersambung pulau karena didukung munculnya angkutan kapal laut. Yang kedelapan, perkembangan ekonomi juga didukung oleh munculnya kemajuan komunikasi dan transformasi. Pada 1746, kantor pos pertama didirikan di Batavia. Nah, begitulah dampak dari perang ekonomi. Nah, dari perang ini, dengan cara kekerasan dan perang melalui kontrak dan atau perjanjian dengan penguasa-penguasa atau raja lokal, bahkan kadang dengan tipu muslihat, akhirnya kepulauan Indonesia ini berada di bawah kekuasaan Belanda. Nah, pada masa kekuasaan Belanda inilah secara nyata mulai dikenal batas wilayah termasuk batas-batas wilayah Hindia Belanda yang kemudian menjadi wilayah negara Indonesia. Dari ujung barat sampai ujung timur, batas tanah Hindia Belanda bagian timur di Papua ini telah disepakati dengan perjanjian antar Belanda dan Inggris pada tahun 1895. Sekian dari presentasi kami, semoga bermanfaat. Selamat pagi.